Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak akan menjelaskan tentang persiapan UN, SKL UN, ya SKL 1 sampai SKL 5. Yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan kesimpulan yang sah dari 3 buah premis yang diberikan. Yang kedua, siswa dapat menentukan pernyataan setara dengan pernyataan majemuk berkuantor yang diberikan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil operasi aljabar. Siswa dapat merasionalkan pecahan bentuk aljabar. Dan yang kelima, siswa dapat menentukan hasil operasi aljabar bentuk logaritma dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Itulah yang Bapak sampaikan pada pagi ini. Oke, kita lanjutkan tentang penarikan kesimpulan. Ya, penarikan kesimpulan di sini, ya, penarikan kesimpulan itu ada 3 cara, ya. Yang pertama modus ponen, yang kedua modus tollens, ya, dan yang ketiga adalah silogisme. Untuk modus ponen, kita ngambil kata kuncinya, ya. Kata kuncinya yaitu P maka Q. Jadi kalau kita misalkan jika ia cinta maka ia akan setia. Ia cinta, apa kesimpulannya? Ya betul, ia akan setia. Ini Q, ya. Oke. Terus sekarang modus tollens, ya, terbalik gitu, ya. Jadi jika ia cinta maka akan ia setia. Ia tidak setia, apa kesimpulannya? Ia tidak cinta. Seperti itu kalau bahasa anak mudanya sekarang. Nah, yang ketiga yaitu tentang silogisme. Silogisme ini kita sudah pernah temui di bahasa Indonesia, ya. P maka Q, Q maka R, ya udah jadi P maka R. Dan pembuktiannya itu sebenarnya semuanya berdasarkan tautologi atau benar semua. Nih tautologi semua. Oke, itu tentang logika secara singkat, ya. Terus bagaimana bentuk soalnya? Kita akan lihat untuk soal logika. Nah ini ada banyak soal yang kami ambil dari bank soal. Misalkan, ya, nomor 18. Misalkan, jika Andi murid rajin, maka Andi murid pandai. Jika Andi murid pandai, maka ia lulus ujian. Ini P maka Q. Di sini Q maka R. Nah, maka apa kesimpulannya? Otomatis P maka R. Nah, itu kesimpulannya. Jadi jawabannya apa? Ya, betul. Jadi jika Andi murid rajin, maka ia akan lulus ujian. Maka ia akan lulus ujian. Kalau misalkan tidak ada, kita kan masih punya kesetaraannya. P maka Q itu kesetaraannya adalah negasi P atau Q. Nah, negasi P ya udah Andi bukan murid rajin, atau Q ia lulus ujian. Jadi jawabannya adalah Charlie. Seperti itu yang akan ditampilkan pada UN. Terus selanjutnya untuk berkaitan dengan SKL kedua, jadi tentang pernyataan berkuantor, ya. Jadi kita berikan di sini ada banyak, tinggal kalian coba sendiri, ya, di web MGMP. Di situ sudah ada, ya, tentang misalkan yang paling mudahnya itu, jadi untuk berkuantor itu jika berkuantor kata kuncinya, jadi kalau semua P, ya, semua P itu kalau diingkarin jadi beberapa yang tidak P, ya, beberapa tidak P. Nah itu bahasanya, ya. Jadi itu. Terus kita coba untuk SKL yang kedua, bilangan berpangkat, ya. Bilangan berpangkat, ya. Kata kuncinya adalah kita memperhatikan pangkat-pangkatnya itu, ya. Jadi ada sifat kalibah kalau kali ditambah, bagiku kalau dibagi dia berkurang, dan pangkal kalau dia dipangkatkan jadi kali. Di sini ada beberapa contoh, nih kalian bisa mencobanya, ya. Ini ada banyak contoh. Misalkan yang sering yang bentuk sederhana dari nomor 43, ya, kita lihat. Pertama kita konsentrasi ke angkanya dulu, ya. 16 dibagi 2 berapa hasilnya? 8. Cari jawabannya yang 8 di sini, ya. Ini dia, betul. Jadi jawabannya bravo. Ini yang soal yang simpel sekali.
Terus nomor 44 nih. 84 dibagi 7 berapa? Ya, betul, 12. Jadi yang dia 12 di bawah ya. Jadi yang jawabannya 12 kan bisa alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo semuanya ya. Baru kita cek ke X. X pangkat 3 di bawah X pangkat min 7. Pindah ke atas. Pindah atas kan jadi kurang ya. 3 dikurangi minus 7 berarti 3 tambah 7 10. Nih B, kita sudah mengeliminasi D sama B. Terus lagi Y sekarang. Y kan min 4 nih, pindah ke bawah. Jadi plus 3. Y plus 3. Nah, jadi Y plus 3 dan kita eliminasi ini sama ini. Tinggal satu lagi Z. Z ke bawah. Z pangkat 2. Jadi jawabannya adalah Echo. Nah, itu dia tentang bilangan berpangkat. Terus selanjutnya kita kembalikan. Sekarang tentang merasionalkan bentuk akar ya. Bagaimana cara merasionalkan bentuk akar? Cara merasionalkan bentuk akar ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa item ya. Ada bisa juga dia menyederhanakan seperti ini ya, mengalihkan biasa atau yang seperti ini yang sering ya. 24 per 3 dikurangi akar 7. Nah, itu kita kalikan sekawannya nak ya. Jadi 3 karena di sini 3 kurang 7 kurang akar 7 berarti hasilnya sekawannya adalah 3 ditambah akar 7. 3 ditambah akar 7, 3 ditambah akar 7. Di bawahnya juga 3 ditambah akar 7. Berarti kita pakai prinsip kan A plus B atau 3 min akar 7 dikalikan 3 plus akar 7 pasti selalu 3 kuadrat dikurangi akar 7 kuadrat. 3 kuadrat berapa? Ya betul 9. Dikurangi akar 7 kuadrat berapa? 7. 9 kurang 7? 2. 24 dibagi 2, 12. Nah, dari situ baru kan dikalikan dengan 3 plus akar 7 di sebelah sini nih. 3 plus akar. Jadi 12 kali 3, 36. Nah, baru ini. Jawabannya adalah Echo. Itulah cara menjawabnya. Itu sama juga seperti ini dan seterusnya. Itu tentang SKL yang ketiga. Terus untuk SKL yang ke 5 ya, siswa dapat menentukan hasil operasi aljabar bentuk logaritma dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Kita ingat bahwa sifat-sifat logaritma itu adalah banyak. Jadi kembali ke logaritma. Logaritma itu sebenarnya, jadi kalau kita ambilkan ini ya, equationnya ya, logaritma. Oke, kita ambil logaritma. Maaf ini agak lama. Nah ini, oke ya. Nah, tentang logaritma nih. Oke, logaritma. Jadi logaritma misalkan 2 pangkat 8 ya. Maaf, 2 log 8. 2 log 8. Nah, jadi kalau misalkan dinaikin 2 log 8 bentuknya naik. 2 pangkat berapa sama dengan 8? Itu bahasanya jadi sama dengan 3. Dari situ muncul banyak sifat-sifat ya. Banyak sifat-sifat. Jadi kalau misalkan dia dikali berarti dia akan menjadi tambah. Kalau dia dibagi akan menjadi kurang. Kalau dia pangkat, dia pangkatnya ke depan dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Oke. Tentang logaritma. Nah, ini seperti ini. Ya, ini kan menggunakan sifat. Ada banyak nih contohnya. Nah, kayak ini. Diketahui 3 log 5 sama dengan 5 log 3 sama dengan A. Jadi misalkan ya, 5 log 3 sama dengan A. Nah, pertanyaannya berapa nilai 4 log 15? Nah, kita lihat untuk menentukan log yang kita harus tahu dulu ya. Kita pecahkan dulu ini. Nah, maaf. Nah, log 15 itu kita pecahkan menjadi suatu pecahan ya, dipecahkan dulu. Nah, ini kan yang sering muncul angka berapa nih? Angka 3 ya, betul. Jadi ini kalau kita copy pastekan ya.
Nah ini kita ganti karena saya muncul angka 3. Oh maaf, ini ya, ini yang ketiga ya, ini harusnya di atas nih. Nah, saya kopikan ulang. Nah ini 3 log 15. 3 log 15 kan 3 log 3 tambah 3 log 5. Nah, berarti 3 log 3 nya sudah ada. 3 log 3 1, 3 log 5 nya adalah 1/A. Jadi di sini 3 log 4, 3 log 3 1. Yang sininya adalah 4. Jadi 3 log 4 nya B. Ya. Nah, 3 log 4 B. Jadi akan hasilnya adalah akan menjadi ya, ini agak lama. Ya, jadi hasilnya akan menjadi 1 ditambah ya, 1/A. Nah, per B. Nah, dari situ kita baru kalikan A. Jadi kan hasilnya ada A ditambah 1, yang bawahnya adalah AB. Ketemu jawabannya adalah ya, jawabannya adalah alfa. Nah, seperti itu cara menjawab untuk logaritma. Terus yang terakhir di sini intinya pada logaritma kita mampu bisa menerapkan beberapa macam aturan sifat ya, seperti ini ya, 2 log 3, 2 log 10 ya. Ini kan sering muncul angka 2, berarti ini dibagi 2 gitu ya, kayak tadi 6 log 120 menjadi 2 log 120 per 2 log 6. Nah, dan itu salah satu caranya. Oke, mungkin itu Bapak bahas hanya SKL 1 sampai 5 saja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.